Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tim Bagus BMS Channel. Tahun 1998 bagi sebagian besar dari kita, tahun itu dihentikan dengan suatu hal runtuhnya Orde Baru, reformasi, demonstrasi mahasiswa Jakarta yang membara, dan mundurnya Presiden Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Pusat perhatian bangsa, mata kamera seluruh dunia, semuanya tertuju ke ibu kota. Tapi tepat di saat semua mata memandang ke arah Jakarta, di ujung paling timur Pulau Jawa di tanah Belambangan, Banyuwangi, sebuah horor yang sangat gelap sedang terjadi. Di dalam kegelapan malam, sebuah peristiwa yang sampai hari ini, ketika orang-orang itu di sana menceritakannya kembali, bulu kuduk mereka masih merinding. Bayangkan situasi ini, malam yang gelap gulita karena listrik sengaja dipadamkan. Suara kentongan kayak dipukul bertalu-talu dengan ritme panik. Lalu di atas genteng rumah atau di balik bayangan pepohonan kelapa, terlihat siluet hitam manusia berpakaian serba hitam, berpakaian sangat cepat, membawa senjata tajam, dan memiliki kemampuan melompat yang tidak masuk akal. Nah, masyarakat menyebut mereka ninja. Ini bukan cerita fiksi, ini bukan film aksi Jepang, ini adalah kisah nyata tentang salah satu lembaran paling hitam dalam. Bahkan bukan film assassin juga ya. Itu dinamakan tragedi pembantaian dukun santet dan isu ninja Banyuwangi tahun 1998, sebuah peristiwa di mana paranoia massal sengaja diciptakan, ratusan nyawa melayang dengan cara yang sangat mengerikan, dan tetangga bisa saling membantai hanya karena sebuah desas-desus itu ya. Pertanyaannya, siapa sebenarnya ninja-ninja ini? Mengapa mereka mengincar para orang tua dan dukun di desa-desa? Dan yang paling penting, siapa arsitek di balik topeng-topeng hitam itu? Mari kita bongkar kronologinya dari awal visi misinya sampai akhir yang menyisakan trauma. Untuk memahami mengapa tragedi ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke pertengahan tahun 1998, sekitar bulan Februari hingga April. Mengapa Banyuwangi yang dipilih? Banyuwangi adalah daerah yang kaya akan budaya. Di sana ada masyarakat suku Osing. Dalam kultur masyarakat setempat saat itu, keberadaan dukun atau penyembuh alternatif adalah hal yang lumrah. Ada dukun suguk yang mengobati anak kecil demam, ada dukun beranak, ada dukun pijat, tapi ada juga stigma tentang keberadaan dukun santet, orang yang menggunakan ilmu hitam untuk menyakiti orang lain. Polarisasi ini sudah ada sejak lama, seperti sekam kering yang siap terbakar jika ada yang melempar korek api. Nah, korek api itu datang dalam bentuk yang sangat birokratis. Pada paruh pertama tahun 1998, Bupati Banyuwangi saat itu mengeluarkan sebuah radiogram atau surat instruksi resmi kepada seluruh jajaran aparat desa hingga RT RW. Isinya apa? Menginstruksikan untuk mendata semua orang yang diduga memiliki ilmu supranatural, dukun atau penyembuh alternatif. Alasan resminya sangat mulia, untuk memberikan perlindungan kepada mereka agar tidak menjadi sasaran kriminalitas di tengah situasi negara yang sedang tidak stabil. Visi awalnya dikemas sebagai operasi penyelamatan. Namun, mari kita berpikir kritis di tengah situasi politik yang kacau. Ketika hukum sedang lemah, apa yang terjadi jika daftar orang-orang yang dianggap punya ilmu itu bocor ke masyarakat? Ya, tentu saja betul, daftar yang awalnya dibuat untuk melindungi itu entah bagaimana caranya bocor dan berubah fungsi menjadi daftar target eksekusi. Istilah penyembuh alternatif atau guru mengaji tiba-tiba bergeser di telinga masyarakat menjadi satu kata yang mengerikan, yaitu dukun santet. Itu guru ngaji ya. Begitu daftar itu bocor, pembunuhan demi pembunuhan mulai terjadi. Pada awalnya korbannya adalah orang-orang yang memang secara lokal diisukan sebagai dukun santet. Eksekusinya dilakukan masa lokal ya. Tapi memasuki bulan Agustus hingga September 1998, polanya berubah total. Peristiwa ini tidak lagi menjadi sekedar konflik antar warga, melainkan berubah menjadi operasi militer yang rapi. Disinilah sosok ninja itu muncul. Menurut kesaksian para warga yang selamat dan laporan investigasi dari tim pencari fakta Komnas HAM serta tim investigasi Nahdlatul Ulama, para ninja ini memiliki ciri-ciri yang sangat spesifik dan berpola. Mereka memakai pakaian serba hitam, penutup wajah, dan bergerak berkelompok antara 3 sampai 5 orang, bahkan lebih ya. Polanya selalu sama, teman-teman. Sebelum sebuah rumah diserbu, aliran listrik di satu desa atau satu dusun tiba-tiba padam total. Di tengah kegelapan itulah para ninja ini bergerak. Mereka tahu persis siapa targetnya, seolah-olah memegang peta navigasi yang sangat akurat.
Ada kesaksian warga yang menyebutkan bahwa rumah-rumah yang akan menjadi target dikasih tanda silang atau coretan khusus di dindingannya beberapa hari sebelum dieksekusi. Lebih gilanya lagi, para ninja ini dilaporkan memiliki kemampuan fisik yang tidak biasa. Warga melihat mereka melompat dari atap ke atap, memanjat pohon kelapa dengan kecepatan luar biasa, bahkan menghilang ketika dikejar di gang sempit gitu ya. Mereka juga dibekali alat komunikasi seperti handy-talkie dan sering terlihat dijemput atau diturunkan dari truk-truk sipil atau kendaraan yang tidak berplat nomor di perbatasan desa. Siapa orang-orang desa yang punya akses logistik seperti itu di tahun 1998? Jawabannya jelas, tidak ada. Ini adalah indikasi kuat bahwa ada kekuatan besar, ada kelompok terlatih yang sengaja diterjunkan untuk mengacaukan situasi. Efek dari teror ninja ini menciptakan sesuatu yang di dalam psikologi disebut sebagai histeria massal atau mass psychogenic illness ya. Ketakutan mengalahkan akal sehat. Ketika negara tidak mampu memberikan rasa aman, masyarakat mengambil alih hukum dengan cara yang paling brutal. Desa-desa di Banyuwangi berubah menjadi zona perang malam hari. Setiap malam warga tidak ada yang tidur. Mereka mengadakan ronda malam besar-besaran. Setiap orang asing yang masuk ke desa, entah itu peminta-minta, orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ gitu ya, gelandangan, gembel, bahkan pedagang keliling yang kemalaman dicurigai sebagai ninja. Dan jika mereka tertangkap, nasibnya berakhir tragis. Mereka disiksa, diarak di jalanan, hingga dibakar hidup-hidup tanpa sempat membela diri. Nah, tragisnya lagi, konflik ini mulai bergeser ke ranah agama dan sosial. Korban-korban yang jatuh di bulan September dan Oktober bukan lagi orang-orang yang dituduh dukun santet. Korbannya mulai menyasar ke tokoh-tokoh masyarakat seperti kiai, guru mengaji, dan pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat ranting. Mengapa kiai dan guru mengaji? Karena para ninja ini dengan sengaja menyebarkan rumor bahwa kiai-kiai itulah yang menyewa ninja, atau sebaliknya, kiai-kiai itu ditargetkan oleh ninja sehingga warga harus menjaga mereka. Akibatnya terjadi saling curiga antar kelompok masyarakat. Sentimen ini sangat berbahaya karena hampir memicu perang saudara di tingkat akar rumput. Berdasarkan data dari tim investigasi, jumlah korban tewas dalam tragedi ini bervariasi. Pemerintah menyatakan sekitar 148 orang tewas, namun investigasi independen dari organisasi kemanusiaan menyebutkan angka korban mencapai dari 300 orang. Mereka mati dengan cara yang mengerikan, dipenggal, digantung di tiang listrik, atau diseret dengan sepeda motor. Banyuwangi di kala itu benar-benar menjadi ladang pembantaian yang sunyi. Bagaimana tragedi ini akhirnya mereda? Tentu saja ya, memasuki akhir tahun 1998, gelombang desakan dari tokoh-tokoh nasional, termasuk Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, mendesak aparat kepolisian dan militer untuk bertindak tegas. Ketika patroli skala besar mulai dilakukan dan beberapa pelaku lapangan ditangkap, teror ninja ini mendadak lenyap. Ya, lenyap begitu saja, ya seolah-olah ditarik kembali oleh rantai komando yang melahirkannya. Entah itu siapa ya. Tim pencari fakta dari Komnas HAM dan Kontra S kemudian mengeluarkan kesimpulan yang mengejutkan publik. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa tragedi Ninja 1998 bukanlah pembunuhan biasa, bukan konflik horizontal murni, melainkan sebuah operasi yang terencana, sistematis, dan meluas. Ada istilah yang digunakan para analis politik untuk menggambarkan peristiwa ini, operasi pengalian isu, yaitu spirited smoke screen. Mari kita lihat lini masa besarnya secara helikopter. Di Jakarta, rezim Orde Baru baru saja tumbang. Elit-elit politik lama sedang terancam dimintai pertanggungjawaban atas korupsi dan pelanggaran HAM di masa lalu. Ada kebutuhan besar dari kelompok tertentu untuk menciptakan instabilitas di daerah, membuat situasi sekacau mungkin, sehingga perhatian pemerintah baru dan masyarakat terpecah. Dengan membuat Banyuwangi membara, fokus publik bergeser dari pengusutan aset-aset Orde Baru menjadi penanganan kerusuhan sosial. Manusia-manusia berpakaian ninja itu kemungkinan besar adalah orang-orang terlatih, entah itu preman sewaan, desertir, atau oknum tertentu yang sengaja dibayar untuk memicu api ketakutan. Lalu bagaimana nasib para pelaku? Orang-orang yang ditangkap dan diadili di pengadilan hanyalah warga desa seperti Agus, Joko, atau pemuda-pemuda tanggung yang terprovokasi. Mereka dihukum karena melakukan main hakim sendiri. Namun siapa dalang utamanya? Siapa yang mencetak daftar nama itu? Dan siapa yang memesan truk-truk tanpa plat nomor? Siapa yang mengomandoi pemadaman listrik?
Sampai detik ini dalang intelektualnya tidak pernah terungkap di permukaan. Mereka tetap bebas menikmati hasil dari kekacauan yang mereka rancang di atas penderitaan rakyat kecil. Tragedi Ninja Banyuwangi 1998 adalah pengingat yang sangat mahal bagi kita semua sebagai bangsa ya. Peristiwa ini menunjukkan betapa rapuhnya kita ketika rasa takut dan prasangka sudah menguasai kepala. Ketika kita berhenti bertanya, berhenti mengecek kebenaran, dan langsung menelan mentah-mentah rumor yang dilemparkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Topeng hitam ninja mungkin sudah lama hilang dari Banyuwangi, namun topeng-topeng baru hoax, disinformasi, dan adu domba di media sosial hari ini masih memiliki pola yang sama, yaitu memicu ketakutan kita agar saling menghancurkan dari dalam. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian atau keluarga kalian punya cerita atau ingatan tentang tahun 1998 di Banyuwangi atau daerah sekitarnya? Tulis di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan sehat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Saya bukan ninja. Jaga akal sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.